Pak Muhammad Jaman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu ya, ini bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, tetapi kita sama-sama belajar. Jadi kurang lebih kayak begini. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena siswa bersangkutan terlambat, maka dia termasuk hukuman dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu termasuk daripada hukuman. Siswa diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu, maksudnya tidak mengenakan sepatu seharian ya, maksudnya di sini tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir ini termasuk dia konsekuensi. Bedanya tadi dengan yang nomor 2 itu karena ini PJOK ini memang, karena tadi sebelumnya itu kalau di pembelajaran PJOK memang selalu sebelum olahraga intinya itu siswa disuruh untuk lari mengelilingi lapangan. Jadi konsekuensinya itu harus bersesuaian dengan apa yang dilakukan dengan konsekuensi atau sanksi yang diberikan. Jadi nanti kita bahas di belakang saja ya Bapak Ibu tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya kita bahas 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu di sini ada masih terdengar Bu Hadijah suara saya? Masih Bu. Oh ya, terima kasih Bu. Masih. Ya, di sini Bu kita bisa melihat ya, terima kasih Pak Muhammad Dong. Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Di sini ada menghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya di sini. Jadi guru yang menghukum dan pembuat rasa bersalah itu menjadikan anak-anak itu menjadi identitas yang gagal. Ya, karena tujuannya di sini adalah untuk menghindari saja hukuman. Nah, kalau kita lihat di sini identitas yang berhasil ada 2 di sini, ada 3 posisi yang kita lakukan, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau manajer ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Inilah yang kita usahakan sebagai seorang pendidik. Ya, jadi kalau misalnya saya pun belum merasa bisa jadi manajer ya, karena memang ini tingkatan yang perlu pembelajaran lagi lebih lanjut, saya pun belum bisa sampai ke manajer. Tapi kita pertahankan posisi kita itu usaha untuk di posisi teman pemantau. Nah, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di sini bisa kita lihat apa saja yang dilakukan oleh guru sehingga kenapa dia disebut penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Di sini gimana kalau tipe penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi ini sudah disakiti secara fisik, boleh jadi juga secara mental, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, generasi apa disebutnya ya, Z ya, generasi Z begitu. Jadi mungkin gampang terluka. Jadi bagaimana kalau kita sebisa mungkin menghindari posisi terus yang sebagai penghukum ini. Begitu pula juga sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan kalau untuk guru penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, kayak begitulah contohnya kalimat yang biasa digunakan oleh guru penghukum. Tetapi kita berusaha sekali lagi untuk menghindari menjadi posisi penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau di kalimat yang biasa dikeluarkan oleh pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu capek sekali mengatakannya. Ibu stres. Misalnya, jadi kondisi kita yang stres itu
kita salahkan siswa, kenapa kita jadi stres, kenapa kita jadi tidak istilahnya capek itu karena siswa. Jadi itu membuat siswa itu merasa bersalah. Dan ini ada beberapa hasilnya, kalau misalnya jadi penghukum, siswa menjadi pemberontak, menjadi menyalahkan orang lain, bahkan kalau misalnya didapat sama guru yang penghukum, anak-anak itu berbohong. Mudah sekali anak-anak kita berbohong. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah juga sama ya, mirip-mirip, menyembunyikan sesuatu, kemudian menyangkal dan lain sebagainya. Nah, kalau posisi teman ini adalah teman pemantau, kemudian posisi manajer, ini tahapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Di sini kalimat yang biasa digunakan oleh guru, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu. Nah, meskipun memang posisi teman ini masih boleh kita gunakan, tapi kita juga berusaha membatasi Bapak Ibu. Artinya di sini mungkin kita istilahnya kadang juga membela siswa. Artinya kita harus posisinya itu tidak, kalau bahasanya itu tidak terlalu memposisikan diri dan membuatkan alasan kepada murid. Misalnya kenapa dia bolosnya misalnya 3 kali, sampai misalnya bolosnya 3 kali, terus ana gitu apa, mungkin ada urusannya dan lain sebagainya. Kita menghindari juga posisi berteman yang terlalu membela anak-anak. Maksudnya kita tidak boleh terlalu jadi teman yang selalu membela temannya, kayak begitu. Kemudian ada posisi pemantau, ini selalu pasti kata-katanya ingat di peraturannya, misalnya tahu jika peraturannya gimana kalau ke sekolah tidak pakai sepatu hitam. Nah, itu kurang lebih guru-guru pemantau. Nah, di sini juga ada manajer, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau manajer ini Bapak Ibu, kita itu mengajak siswa atau mengarahkan anak-anak kita itu untuk menemukan solusi daripada persoalannya. Tetapi kalau dari praktiknya yang dilakukan, anak-anak itu kadang belum sampai kepada pemikirannya untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan posisi manajer, terkadang kita harus melakukan strategi tersendiri ya. Kadang kalau misalnya kita sampaikan ke siswa, jadi dari perbuatan ini kira-kira apa solusi yang kamu bisa berikan untuk memperbaiki ini. Kadang siswa itu mungkin lama berpikirnya, tidak menemukan solusi di dalam pikirannya, ya Bapak Ibu, sehingga akhirnya kita harus memberikan jawaban iya atau tidak. Kira-kira bagaimana kalau kamu misalnya merusak barang temanmu, seharusnya itu bagaimana? Apakah kalau dia tidak menemukan, kita berikan pilihan, apakah menggantinya atau dibiarkan saja. Jadi kita berikan pilihan-pilihan kalau memang siswa tidak menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mengajak siswa untuk menemukan solusi dari persoalannya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada beberapa pernyataan lagi yang bisa kita elaborasikan. Pernyataannya kira-kira di sini posisi kontrol yang mana daripada kelima tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apakah ini pernyataan atau kalimat yang biasa disampaikan oleh guru dengan posisi penghukum kah? Atau dia posisi teman kah? Atau dia posisi sebagai pembuat rasa bersalah? Atau pemantau? Atau manajer? Mungkin silahkan Bapak Ibu kita elaborasikan kembali di kolom chat. Atau mungkin yang mau open mic Bu Sinta, silahkan ya Bu Sinta. Iya, silahkan kalau misalnya ada yang mau open mic. Silahkan Bapak Ibu yang mau berpendapat melalui secara langsung boleh, silahkan open mic Bu. Iya, silahkan Bu kalau ada yang pertama. Ya. Silahkan raise hand kalau Bapak Ibu ingin berpendapat secara langsung. Yang pernyataan 1 ya Bu, kalau dari Bu Siti Aisyah. Ya.
Pembuat rasa bersalah, Bu Sinta. Oh ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, terima kasih Bu Siti Aisyah atas responnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapaknya. Kalau Pak Muhammad dong yang paling ganteng di sini karena cuman sendirinya. Ya, betul. Mungkin Pak Iya Kak, Bu. Muhammad. Iya Pak. Enggak apa-apa Pak, bagus. Oh ya, Ya. kalau menurut saya Bu, saya itu sebagai pemantau Bu. Oh, pemantau ya. Ya, ya. Ya semangat Pak Muhammad dong, semangat. Insya Allah Bu. Ya, Oke. oh Bapak Ibu iya. yang lain boleh disilahkan. Oke. Kalau saya Bu pribadi sebagai pemantau, kalau Oke. saya guru BK ya memantau segala aktivitas siswa di sekolah itu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan aturan di sekolah, ya saya tegur gitu. Yes, ya. Itu dari saya Ibu. Iya. Ya kalau Bu Aisyahnya saya kenal sekali Bu. Hebat. Ya silahkan kalau ibu-ibu yang lain mungkin bisa kita elaborasikan juga. Kalau misalnya ada yang mau berpendapat. Iya, silakan Bapak Ibu. Oh iya, saya buka saja ya. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini kira-kira apakah dia termasuk, saya buka dulu ya. Ya. Jadi di sini kurang lebih pernyataannya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini adalah salah satu kecewa itu berarti membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya dengan benar, berarti posisinya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini untuk pemantau? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, karena kita mengarahkan siswa untuk menemukan solusi terkait persoalannya. Kemudian kamu selalu yang terakhir, ini termasuk penghukum Bapak Ibu ya. Ya, ini ini adalah sedikit bergerak. Ini maksudnya Bapak Ibu kita dianjurkan untuk bergerak di arah ini, di antara manajer, pemantau. Jadi sebenarnya kita sangat dianjurkan untuk berada di posisi pemantau maupun manajer, berusaha seperti itu. Berusaha untuk berada di posisi ini. Karena memang ini dianggap ideal ya. Tapi teman juga itu baik, tetapi juga pun sebisa mungkin kita tidak berada di posisi itu. Berusaha di posisi pemantau ataupun di posisi manajer. Ini selanjutnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi untuk menciptakan proses atau kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan sebuah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menemukan solusinya terkait masalah yang mereka hadapi, serta membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ini ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka juga diarahkan, kira-kira kalau kamu dikasih begitu bagaimana? Kalau misalnya kamu kasih begitu orang lain, kalau misalnya orang lain itu ada di posisimu bagaimana? Kayak begitu. Tadi ya Bapak Ibu, konsekuensi tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, ini ada beberapa hukuman itu menjadikan siswa itu menjadi identitasnya itu menjadi identitas yang gagal. Tadi saya di awal sudah juga saya sampaikan bahwa generasi sekarang itu berbeda lah dengan generasi kita ya. Kalau saya itu masih ingat kalimat kata, misalnya masih ingat dari pesan-pesan dari Bapak Ibu guru, meskipun dulu pernah kena pukul, tapi
itu justru yang menguatkan kita ya kalau di zaman kita, tapi berbeda lagi halnya dengan siswa yang sudah berada zaman sekarang ini. Bahkan kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu di beberapa berita ya, ada bahkan anak-anak yang itu karena sakit hati dengan Bapak Ibu gurunya, itu dia bakar sekolahnya. Itu di berita saya lihat. Sehingga sebisa mungkin Bapak Ibu kita menghindari hukuman. Tapi walaupun memang kita harus menggunakan hukuman, ini adalah alternatif paling terakhir. Tapi kalaupun ini paling terakhir, itu belum dianjurkan ya, maksudnya tidak begitu dianjurkan. Tetapi mungkin kalau memang kita sudah tidak mampu untuk mengatasi siswa, mungkin dikembalikan saja kepada orang tuanya untuk didiskusikan. Daripada memang kita harus menghukum, karena kalau seringan menghukum juga kita sebagai guru juga akan capek sendiri. Nah, di sini ada konsekuensi tadi juga yang dibahas maupun restitusi. Konsekuensi dan restitusi akan membuat itu siswa disiplin, membuat siswa itu menjadi belajar, dan kalau siswanya belajar maka dia akan menjadi identitas yang sukses. Di sini bisa kita lihat kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Apakah itu baik secara fisik maupun secara mental. Kalau konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya siswa itu merusak pot, kira-kira konsekuensinya apa? Yaitu mengganti potnya. Ya harus terjadi itu mengganti pot karena sudah konsekuensi daripada merusak pot atau memecahkan kaca jendela. Konsekuensinya mengganti. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kita memberikan suatu pilihan-pilihan atau memberikan dia itu kesempatan untuk menemukan solusinya sendiri. Kalau misalnya dia memecahkan kaca, apa yang dilakukan? Apakah dia pasti mengganti? Iya. Setelah mengganti apalagi? Dia harus meminta maaf kepada Bapak Ibu guru, kemudian dia juga harus lebih berhati-hati lagi untuk berikutnya. Itu kalau pendekatan restitusi, jadi itu secara lebih mendalam lagi supaya tidak ulang lagi sesuatu yang sama atau perilaku yang sama. Masih kedengaran suara saya Bu Hadijah? Masih, Bu. Masih. Oh iya. Iya, kalau selanjutnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang, tapi konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak jangka pendek. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Karena di situ memang dibarengi dengan pemahaman kepada anak sehingga dia itu akan membekas. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau di dalam hukum ya. Kalau misalnya hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kalau dalam konsekuensi itu korban diabaikan. Korban bisa diabaikan. Tapi kembali lagi tetap berusaha untuk ditemukan solusinya di antara misalnya dua yang berperkara bermasalah misalnya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Korban mendapatkan ganti yaitu mengganti barang yang dirusak misalnya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Anak dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi. Anak dapatkan penguatan. Kemudian hukuman berperilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya dalam jangka pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari ketiga ini hukuman, restitusi, kita dianjurkan yang untuk melakukan ini restitusi. Meskipun konsekuensinya berada di tengah, ya, ada di posisi tengah, tapi kita sebagai pendidik itu dianjurkan untuk ke sini, berusaha untuk ke sini. Meskipun kita masih di konsekuensi atau ke sini, tapi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk ke segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi ini namanya itu pendekatan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi 3 hal ini harus ada di dalam
di dalam kegiatan restitusi kita. Kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita harus melakukan 3 pendekatan ini. Tetapi kalaupun disesuaikan lagi sama kebutuhannya. Boleh jadi itu anak cuma butuh saja 2 pendekatan atau 2 atau 1 pendekatan saja. Kita sesuaikan saja daripada kebutuhan siswa. Kemudian juga ini untuk pengaplikasian daripada segitiga restitusi tidak selalu kita lakukan secara berurut ya. Karena kalau misalnya itu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyanyikan keyakinan, ini tidak harus, tapi boleh kita lakukan secara acak, disesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kalau kita menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang kita gunakan biasanya adalah seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, misalnya kayak begitu ya, kalau siswa itu melakukan hal yang salah. Ini atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa kita gunakan untuk siswa yang istilahnya dibully temannya karena apakah itu karena bentuk badannya, kita berikan dia penguatan atau kita stabilkan identitasnya. Kita sampaikan misalnya dia dibilangi gendut sama temannya, kita panggil dia, kita sampaikan tidak ada yang manusia yang sempurna. Kalaupun kita begini, tapi yang penting sehat. Maksudnya kita berusaha untuk tidak bilang memang kamu gendut kok. Maksudnya tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kita berusaha untuk mengangkat dia punya identitas supaya dia tidak semakin terpuruk oleh temannya. Kadang itu ada siswa di sekolah saya itu yang dibully karena kalau dia bicara, kalau dia ngomong, temannya itu kayak tutup hidung. Jadi itu kayak sesuatu yang kayaknya ini anak ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya, karena pada saat dia ngomong, anaknya itu pada saat si anak itu ngomong, temannya yang lain itu sambil tutup hidungnya. Jadi anak-anak seperti itu Bapak Ibu harus kita perhatikan, karena sekarang itu anak-anak tidak ditahu, mungkin bukan lagi sakit fisik ya, tapi kebanyakan sakit mental. Bukan mental dalam hal gila, maksudnya emosional, masih emosinya belum stabil. Jadi mentalnya juga belum stabil, sehingga itu yang perlu kita perhatikan di lingkungan satuan pendidikan kita, bagaimana kita menstabilkan identitasnya. Kalau untuk siswa yang berbuat salah tadi kita pakai yang kalimat yang di atas, kalau yang mungkin butuh penguatan karena diledek atau korban, bisa gunakan yang di bawah. Atau ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita gunakan. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita memvalidasi kesalahan. Memfasilitasi kesalahan ini bukan membenarkan kesalahannya, tetapi kita menjelaskan bahwa apa yang kamu lakukan itu apakah sudah baik, apa menurutmu itu sudah baik, apa tindakanmu itu memang tindakan yang patut atau baik untuk dilakukan. Nah, kayak seperti itu. Atau misalnya apa itu hal yang kamu sukai untuk kamu lakukan, apakah itu kalau kamu tidak lakukan kamu bagaimana? Itu bisa kita gunakan. Atau misalnya kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Kalau misalnya ya, kita dapati siswa yang misalnya ya Bapak Ibu, ini contoh saja, misalnya ada yang mengambil barang temannya atau mengambil makanannya, kita berikan dia penguatan. Kamu validasi kesalahannya dengan kamu pasti punya alasan kenapa kamu ambil barang temanmu. Di situ kita gali-gali terus. Kalau misalnya mengambil makanan, mungkin karena dia lapar kah. Dan di sini juga kita harus tahu kebutuhannya, memvalidasi kesalahan sekaligus mencari tahu mungkin anak ini memang butuh. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita memvalidasi tadi itu kesalahan, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai yang ada di kelas kita atau di sekolah kita? Itu siswa itu harus berpikir di sini. Tapi kalau memang dia tidak mampu untuk menemukan bahwa itu tidak menemukan bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, kita bantu dia untuk diarahkan bahwa keyakinan kelas kita kayak begini-begini. Jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang diyakini.
Kemudian ini tadi posisi kontrol, ya. Ini mungkin Bapak Ibu sekadar panduan saja menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dari memiliki alasan ini kita mencari tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian menyaikan keyakinan, kita ingatkan juga siswa itu untuk membangun motivasi internalnya dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah buat. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang kurang lebihnya bisa saya elaborasikan, tetapi sekali lagi saya sampaikan kalau bukan saya bermaksud untuk mengajari kita semua, tetapi kita sharing karena Bapak Ibu sekalian pasti lebih banyak pengalamannya dan guru terbaik juga itu adalah pengalaman. Jadi saya juga akan banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian nanti mungkin di sesi diskusi ya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mengambil alih. Baik, Terima kasih. Sinta. Baik, terima kasih Bu Sinta. Bapak Ibu, saya aplaus kepada Ibu Sinta atas pemaparan materi yang Masya Allah sangat luar biasa ya sore hari ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Sinta sekali lagi telah memberikan kami pencerahan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sesi diskusi atau tanya jawab kami mempersilakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing, didiskusikan bersama. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu open mic atau open mic raise hand. Silakan Bapak Ibu. Boleh untuk sharing mungkin terkait dari materi yang disampaikan Ibu Sinta, mungkin pernah dialami oleh Bapak Ibu di satuan pendidikannya, boleh di-sharing untuk didiskusikan bersama-sama. Iya. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bu Sinta, untuk link absen mungkin di-share di kolom chat ya Bu? Oh, Atau nanti di grup WA-nya? Iya Bu, nanti saya share saja di kolom chat ya. Oh iya Bu, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing, silahkan Bapak Ibu. Saya juga ingin ingin berbagi saja mungkin. Di sini ada juga dari Ibu Yanti, ada juga dari teman-teman dari Ibu Mutmainah mungkin mau sharing. Iya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu karena permasalahan yang kita hadapi kurang lebih hampir sama di tiap satuan pendidikan yang kita hadapi itu murid-murid yang beraneka ragam karakter yang kadang membuat kita sebagai guru tuh bingung menghadapi mereka. Nah, mungkin bisa kita berdiskusi kira-kira kalau seperti ini harus bagaimana di sini kita sama-sama belajar dan semuanya Masya Allah hebat-hebat ya Bapak Ibu. Atau izin Bapak Ibu mungkin jika ingin bertanya boleh melalui room chat juga nggak apa-apa Bu. Iya silahkan kalau ingin langsung boleh raise hand, silahkan Bapak Ibu. Mungkin oke, sudah ada Bu Nur Aisyah. Silahkan Bu, open mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.